Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di acara Ngorbit, ngobrol seputar IT bersama saya Felix Sutanto. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tips dan trik untuk sukses di kompetisi IT, khususnya untuk siswa SMA. Untuk hal itu, pada kesempatan ini kami telah mengundang Ibu Sri Mulyani, seorang dosen yang sudah sukses juga mengantar banyak sekali anak-anak SMA di kancah nasional maupun internasional. Apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita mau sharing ke adik-adik SMA untuk kompetisi IT. Tapi saya mau bertanya nih, kok Ibu tuh awalnya bagaimana bisa mengenal anak-anak SMA seperti itu? Ya, saya akan sedikit cerita di masa lalu, tahun 2011 tepatnya. Saya punya kesempatan untuk masuk di salah satu SMA negeri di Kota Semarang, bertemu dengan wakil kepala sekolah bidang akademis tepat di bulan Januari 2011. Di minggu kedua saya ketemu sama anak-anak SMA, di mana saya melihat di sana itu banyak anak SMA yang belum berminat atau belum tertarik untuk ikut kompetisi, utamanya bidang IT yang basisnya riset. Kalau yang kompetisi seperti TOKI itu mereka biasa ikut, tetapi kalau yang riset memang belum. Ternyata setelah saya tanya, saya gali informasinya, mereka takut kalau kalah. Gitu ya. Jadi ceritanya awalnya seperti itu. Ya. Kalau kegiatan Ibu sehari-hari sendiri? Untuk saat ini saya menjadi salah satu dosen di Prodi Manajemen Informatika di Universitas Tugu Bangka Semarang. Sudah sekitar 6 tahun belakang ini ya saya menjadi dosen di MI. Kita berbicara masalah kompetisi, khususnya untuk yang anak-anak SMA dan mungkin di bidang IT. Ya. Kira-kira kompetisi apa saja yang sebenarnya itu bisa diikuti oleh anak-anak SMA? Kalau yang rutin dari instansi pemerintah, yang dari Kemdikbud juga ada, dari instansi atau organisasi itu ada juga yang rutin itu ada opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, lalu ada ISPO, Indonesian Science Project, itu yang mengadakan swasta tapi memang mereka sebuah organisasi yang sudah cukup besar dan namanya juga besar. Ada juga INAITA, dulu itu yang mengadakan adalah Kominfo di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan ada juga yang diadakan oleh LIPI, itu NIA. Kalau yang nasional. Untuk yang ISPO, INAITA itu sifatnya nasional atau internasional? Kalau yang ISPO itu INAITA nasional. Yang jenjang internasional itu ada Infometrics untuk yang bidang IT juga. Kemudian ada APICTA, ada Intel ISEF, itu yang biasanya diselenggarakan di USA kalau Intel ISEF. Ini Bu, dari kompetisi-kompetisi tersebut yang pernah Ibu bimbing dan itu menang kompetisi apa aja? Saya alhamdulillah dari 2011 bimbing, 2012 berhasil mendapatkan medali emas itu di ISPO, dan dia maju di internasional EBICO Turki. Mereka berangkat berdua dapat medali perak di Turki. Lalu tahun 2013, alhamdulillah 2012, 2013 sampai 2017 itu dapat medali, boleh dibilang paling medali ya tahun-tahun itu dari ISPO. Kemudian ada opsi, ada NDI atau NIA, maju ke internasional betul-betul dari 2013, 2014, 2016 sampai 2017. Yang terbaru 2017 itu ke Infometrik Romania, dapat medali perak juga. Berarti itu kalau kompetisinya di luar negeri, berarti Ibu juga sudah pergi ke luar negeri juga? Oh iya, tahun 2013 saya ke Romania, 2013 juga saya di Hong Kong, itu juga bidang IT. Kemudian tahun 2017 kembali saya harus mengantarkan siswa yang menang untuk mewakili Indonesia di Romania lagi, ketemu duta besar di sana juga seperti ketemu saudara sendiri. Kalau kita ketemu orang Indonesia di luar negeri itu ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong ke adik-adik kita SMA, itu kompetisi itu bisa asik juga ya kalau negeri, karena sekaligus ya, bisa jalan-jalan ya? Iya, bisa jalan-jalan, bisa terkenal, yang jelas bisa membangun jejaring pertemanan yang lebih luas. Kalau dari pengalaman, kira-kira kalau begitu bagaimana kemampuan anak bangsa kita dibanding dengan anak bangsa orang lain? Kalau melihat pengalaman saya mengikuti kompetisi bersama anak-anak di internasional,
tidak kalah sebetulnya kemampuan anak-anak kita. Terbukti yang kemarin mendapatkan medali, bahkan sempat diundang salah satu acara televisi nasional tahun 2015. Mereka mendapatkan beasiswa double degree, sekarang masih studi, ada yang di USA, di universitas, salah satu universitas favorit di Amerika, dan kita juga kenal itu karena terkenal di internasional ya. Ada juga yang di Korea. Bagus-bagus ya. Ya. Terus kayaknya dulu pernah masuk TV juga ya, Bu? Ya, di acaranya Pukul waktu itu. Oh iya. Bukan Empat Mata. Bukan Empat Mata. Ya. Ini apa namanya? Sesuatu yang mungkin bisa membanggakan ya. Jadi kalau adik-adik mau ikut kompetisi itu selain bisa keluar negeri, bisa muncul di TV kemungkinan juga ya. Itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa mensupport seorang untuk mau ikut ya. Bisa motivasi mereka. Kalau kita sendiri ya Bu, ini pada zaman saya tuh mungkin saya kenal adanya kompetisi IT itu ya, hanya seperti Olimpiade Komputer, OSN, itu kan belajarnya pemrograman. Ya. Nah, kalau untuk yang seperti ISPO Inaikta itu apakah juga pemrograman atau bentuknya seperti apa? Kalau yang ISPO, kemudian opsi, basisnya mereka memang riset. Jadi kita mesti menggali ide, caranya apa? Kalau anak-anak milenial sekarang, karena sekarang itu kan generasi milenial ya Pak, itu googling. Dari sana nanti biasanya akan menemukan satu masalah, atau bisa juga pada saat jalan-jalan ke mall, seperti salah satu siswa yang tahun 2013 mendapat medali emas di Informatik Romania. Itu idenya sederhana, dia suka pergi ke supermarket, antriannya panjang, kemudian dia coba urai, dia buat satu aplikasi namanya Faster System. Jadi nanti aplikasi itu bisa membypass seluruh barang-barang yang di troli, hanya sekali jalan otomatis terscan semua, datanya tercatat di sana, di luar negeri dapat apresiasi juri sehingga mereka dapat medali emas waktu itu. Jadi risetnya itu hampir sama dengan riset mahasiswa juga sebenarnya. Hampir sama, tapi titik beratnya karena memang masih siswa ya. Mereka biasanya proyek-proyeknya tidak sesempurna karya mahasiswa, tetapi secara prototipe sudah bisa dijalankan. Jadi memang hari ini kan sebenarnya kita kepengen juga mendorong adik-adik supaya mau ikut kompetisi. Tapi kalau kita lihat kembali lagi, sebenarnya apa harus kompetisi gitu ya? Kalau melihat dari pengalaman, kalau masih sekolah itu rugi kalau nggak ikut kompetisi, karena dengan ikut kompetisi pasti nanti akan bisa ketemu komunitas, juga bisa dapat teman baru, bisa bertukar pikiran. Kalaupun belum bisa menjadi juara di satu kompetisi itu, biasanya nanti di lain waktu itu akan dicatat, karena apalagi sekarang modelnya rekam jejak digital, itu bisa dipanggil sama wartawan seperti yang tadi disinggung Pak Felix yang pernah diundang oleh salah satu stasiun televisi. Itu karena ternyata artikelnya pernah dimuat di beritadetik.com, terus ditangkap oleh salah satu stasiun TV tadi, mereka diundang ke TV. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya anak-anak dari SMA itu mungkin sebenarnya juga pada masa-masa di mana mereka punya pemikiran yang sangat bagus ya, sangat kuat. Nah, kira-kira ada tip-triknya nggak supaya bisa sukses? Oh, ada banyak tips ya. Tapi saya akan singkat, hanya aja 7 tips saja. Pertama, galinya ide dulu. Ide tadi bisa didapatkan dari mana saja. Kalau sedang jalan tiba-tiba muncul sesuatu yang menarik, catat. Catatan itu biasanya saya akan sering sebut ke siswa namanya logbook. Jadi mereka punya catatan dalam bentuk logbook. Setiap kemana itu menarik perhatian, mereka catat dulu. Kalau sudah punya ide, ikuti passion. Jadi kalau ke pasar kita nemu, loh kok ini ada orang ngantri susuan, kenapa? Catat itu. Dicatat. Pokoknya apa yang menarik di otak kita ketika sedang jalan. Saya memang sengaja menstimulasi, mengajak siswa itu untuk mengkritisi apa yang mereka lihat. Seperti yang diundang di televisi itu, dia membuat aplikasi yang bisa memfasilitasi angkutan umum supaya tidak terlalu lama menunggu penumpangnya dan angkutan umumnya tidak kosong. Itu juga awalnya dari sana. Ya, berbicara masalah ide-ide itu mungkin akan sangat luas sebenarnya. Kalau apalagi kita di zaman internet sekarang ini, zaman revolusi industri sendiri kalau kita lihat itu baru muncul tahun 2011 sebenarnya ya. Di Jerman, kemudian
ini ada beberapa konsep itu sebenarnya. Kalau seperti bagaimana cara menciptakan masyarakat digital, kemudian bagaimana cara membuat hidup yang sehat, keamanan sipil, itu sebenarnya bisa ada juga yang masuk ke situ ya. Apalagi di dunia komputer kan sebenarnya ini ada ya, kayak kami di teknik informatika itu kami punya kecerdasan buatan, AI, kami punya machine learning, kami punya IoT, ada komputasi awan, cloud computing, kemudian ada banyak lagi big data dan sebagainya. Apakah itu bisa menjadi ide-ide buat anak-anak? Sebetulnya mereka idenya itu tidak jauh-jauh dari yang tadi Pak Ferry sebutkan, namun karena anak SMA mereka kan belum tahu apa itu ilmunya masuk di ranah yang mana. Nah, kita sebagai fasilitator, saya menyebut saya sebagai fasilitator karena bisa jadi siswanya yang lebih pintar karena mereka biasanya lebih banyak waktu untuk membaca, dan ide-ide mereka itu biasanya idenya gila, saya bilang. Karena punya ide gila, biasanya kalau tidak diarahkan, mereka belum ketemu jalannya ini untuk mengimplementasikan atau supaya bisa menjadi satu karya yang bisa dikompetisikan, mereka butuh bimbingan. Di sinilah peran pembimbing biasanya atau fasilitator itu berperannya di sana. Ide biasanya dari anak-anak. Kita tinggal mengarahkan, oh ini tepatnya pakai yang seperti ini. Oh ini masuknya sebetulnya ke AI. Tapi kan mereka belum mungkin tahu. Punya ide, cuman tidak tahu bahwa oh itu sebetulnya konsep AI, ini konsep machine learning, kita tinggal mengarahkan seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat kan tadi ada kompetisi yang nasional, ada yang internasional. Itu kalau menurut Ibu yang kira-kira paling gampang peluangnya itu apa dulu? Sebetulnya tidak ada hal yang sulit kalau kita sama-sama mau berusaha ya. Karena apa? Di era digital, apalagi kita sekarang juga masa pandemi, banyak sekali yang memberi fasilitas webinar, kemudian workshop, apalagi yang online dari 24 jam. Apalagi kalau anak-anak itu mereka lebih banyak begadang ya. Kadang dulu dari pengalaman saya pribadi, jam 1 itu masih sempat diskusi sama saya anak tersebut karena mereka saking penasarannya, dan biasanya saya menerapkan selama anak itu penasaran, saya akan terus stimulasi, saya giring terus sehingga nanti menjadi sebuah karya. Ya tadi caranya catat, pokoknya dicatat semua dulu apa yang mereka dapat. Dan nanti kita akan carikan, oh ternyata yang dia butuhkan adalah konsep sistem informasinya, oh ternyata yang dibutuhkan adalah konsep AI-nya, tinggal tools apa saja yang nanti yang dibutuhkan kita kasih tahu ke mereka. Nah ini sekarang mungkin kita butuh masukan dari Ibu, gimana kalau ada anak SMA mau ikut atau mungkin guru penunjang SMA, itu cara memulainya ikut kompetisi itu gimana? Cara memulainya tinggal kita menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Mbah Google kalau istilahnya saya, karena banyak instansi bahkan perguruan tinggi itu berlomba-lomba mengadakan kompetisi, dan mereka pesertanya terbuka untuk para siswa, tidak hanya untuk mahasiswa saja tapi juga para siswa. Di sanalah nanti bisa mendorong anak-anak SMA untuk berani tampil melalui kompetisi itu. Terus berani ya? Ya. Jadi contoh misalkan kalau ada kompetisi ada 5, ikuti semua, siapa tahu menang salah satunya gitu ya? Biasanya kalau terlalu banyak juga tidak bagus Pak, karena anak-anak jadi tidak fokus. Saya sarankan, tadi saya bilang ikuti passion kamu ada di mana? Bidang IT itu luas sekali, tadi seperti yang Pak Felix sampaikan, ada IoT, ada artificial intelligence, ada big data, banyak sekali. Dan kita tidak mungkin semua kita punya mentah-mentah atau kita mentah-mentah Pak. Biasanya saya sarankan dalam waktu yang bersamaan maksimal 2 kompetisi, itu pun harus di rolling. Satu tim yang misalnya di A dia ikut jadi ketua, di kompetisi berikutnya harus jadi anggota, jangan semua ketua, nanti bebannya terlalu lebih malah tidak fokus. Oh gitu ya. Nah jadi sekarang gini, orang kalau mau ikut kompetisi biasanya kan berharap menang ya. Itu kalau kita ingat zaman OSN itu kita akan kenal ada go get goal ya. Jadi kalau pergi itu harus menang. Nah itu tiketnya kira gimana? Kalau saya pengen ikut tapi saya juga target saya menang. Biasanya tiketnya saya motivasi, kalau kita sampaikan bahasa mereka ya, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Selagi kita mau sungguh-sungguh berusaha, insya Allah Tuhan akan kasih jalan buat kita. Karena ketekunan itu bisa mengalahkan orang cerdas. Kalau kita rajin berlatih, saya yakin anak-anak itu nanti, karena mereka usia remaja itu luar biasa loh.
tenaganya, pikirannya luar biasa, beda dengan kita, beda dengan saya yang usianya sudah 30-an ke atas, itu kan daya pikirnya sudah tidak seoptimal mereka. Nah, itu kesempatan bagus buat para guru sebetulnya, buat para fasilitator mendorong anak-anaknya, mereka itu lebih cocok atau lebih suka di bagian yang mana, jalur yang mana mereka ambil, karena masing-masing kompetisi juga punya ciri khusus Pak, tidak semua kompetisi sama. Ada yang lebih menekankan bagaimana pada saat mereka proposalnya, biasanya kan seleksi dari proposal dulu. Proposal itu harus dikemas semenarik mungkin, selain isinya berbobot juga dibuat menarik. Jadi tidak hanya tulisan melulu, tapi juga ada bagan-bagan dan sebagainya. Itu triksnya salah satunya. Kemudian dari proposal sudah lolos, baru kita susun bagaimana nanti mempresentasikan yang menarik bagi Dewan Juri. Jadi kita otomatis anak-anak juga akan terlatih public speaking-nya, bagaimana dia bisa bicara di depan banyak orang. Itu yang kadang tidak gampang, karena ada anak yang pintar tetapi dia tidak bisa ngomong di depan orang, bahkan minder. Apalagi kan anak-anak SMA ya. Anak-anak SMA itu mungkin mereka pada pintar, tapi pada saat disuruh berdiri aja itu mungkin nggak bisa tegak ya, itu grogi dan sebagainya. Ya, itu masalah apa yang dihadapi klasik ya sebetulnya. Hampir semua orang, saya pun dulu pertama kali pada saat mengajar itu juga keringat keluar sejagung-jagung karena grogi menghadapi, padahal yang dihadapi anak-anak SMA, mahasiswa, tetapi karena masih baru pertama kali, belum pernah mencoba, bayang-bayangnya itu pasti ada. Jadi kalau tadi kita ngobrol-ngobrol ini, kita bisa lihat sebenarnya ya bahwa kalau menguasai IT itu bisa salah satunya ikut kompetisi gini, itu juga suatu saat mungkin bisa menemukan sesuatu yang bisa mereka jual ya. Ya. Kalau ini mungkin terakhir karena kita mungkin ngobrol singkat ya. Saran untuk guru-guru pendamping seperti apa ya untuk sekolah? Ataukah bisa menghubungi Bu Yani untuk minta bantuan? Buat Bapak Ibu guru dan adik-adik SMA di luar sana, jangan pernah takut untuk mengajak atau mencoba satu kompetisi, utamanya yang karena saya backgroundnya IT ya, bidang IT itu bisa masuk ke semua ranah. Ada bidang IT yang fokusnya ke arah kesehatan, ada yang ke manufaktur atau pabrik, ada yang di masalah transportasi, banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal kita sebagai fasilitator, sebagai pembimbing atau pendamping menggali potensi anak-anak kita itu sebetulnya dia punya passion di jalur yang mana. Bahkan di beberapa kompetisi pernah saya amati itu yang waktu beberapa tahun tuh ada yang tren di bidang kesehatan, karena kesehatan butuh juga IT untuk supaya otomasinya berjalan lebih cepat dibandingkan kalau manual. Ada juga yang basisnya itu transportasi pabrik, tapi seperti yang tadi saya sampaikan dan yang lain-lainnya. Tipsnya kalau saya boleh sampaikan, jangan pernah lelah untuk mengajak anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini berkompetisi, karena potensi anak-anak kita tidak kalah dengan yang di luar negeri sana. Iya, pede ya kita ya, bangsa kita adalah bangsa yang hebat. Iya. Baik Bu Yani, kita sudah banyak ngobrol. Terima kasih atas kedatangannya di acara Ngorbit. Ya. Nanti di lain waktu saya harap nanti bisa hadir lagi untuk topik yang lain. Oh ya, tadi saya berlupa Pak Felix, dalam waktu dekat ini mungkin kita akan adakan webinar untuk mengupas tuntas bagaimana tips dan trik sukses supaya bisa menang atau sukses di kompetisi di dalam bentuk webinar ya Pak Felix. Okay. Nanti tinggal kita tunggu undangan dari Pak Felix lagi. Ya, kita tunggu ya, ada acara webinar yang akan diselenggarakan dengan pembicara Bu Sri Nurmayani. Pemenang itu bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan, dan itu akan mencapai hasil yang tidak akan pernah mengkhianati usaha Anda. Kita akan bertemu lagi di Ngorbit pada topik berikutnya, dan tetap semangat, tetap berjuang untuk kemajuan kita bersama. Think Teknologi, Makes Opportunity.